Saya sentiasa pada saya Allah saya sudah mengulir dengan kisah-kisah sama khusus Allah dan mengulir al-maksud di hadhihi ziyarah khusus Syekh Sultan Nasir bin Jami awliya as-salihin ingkang dilewati lari-lari ziarah. Wa usulihim wa furu'ihim wa zazatihim wa syuyukhihim wa tuhlatihim wa syuyukhihim wa syuyukhihim wa limanim wa li salamatina ya Allah wa sihhati ajsadina wa arwahina وقلوبنا وحاجتكم حولك من أخلاق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliku wal khatimi lima sabaku nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati pengasuh Huki Muassis Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Ibu Nyai Hajah Ulul Azmi Dewi Hafsah, umi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, panjangkan umur beliau dalam ketaatan, dan diberikan husnul khotimah dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Abuya Kiai Haji Muhammad Ansor Wijaya Al-Hafidh, beserta segenap pengurus yayasan, khawatimin, khawatimat, wabil khusus Kepala Madrasah Sanawiyah Ibu Heni Sekirahayu SS, serta segenap dewan guru yang hadir khususnya, dan anak-anakku semua, santri MTS yang akan
dilangsungkan melaksanakan ziarah dan insya Allah besok pagi ya. Insya Allah besok pagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, lahir batin, keselamatan ya. Asal maksud semua tujuan dari madrasah khususnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa ziarah di makam muassis di Makbaroh muassis pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Mujahidin. Mudah-mudahan hal ini sebagai wasilah kita untuk sangat ilmu ya, untuk sambung sangat ilmu kepada beliau-beliau. Anak-anak semua yang di sini, MTS khususnya, ada yang pernah menangi Abi? Abi Bulan. Oh, Mbak Unggulan ya. Tahu Abi? Oh, kapan? TPQ. Oh, Mama Soan. Sampai TPQ mana? Wamang. Bu Sri. Oh, Pak Yudi. Alhamdulillah. Selain 2 orang ada lagi? Lulusan TPQ mana? Alailir. Temu Abi di mana? Soan. Oh, Soan. Yang tadi angkat tangan? Oh, anak Ibu Kus yo. Soalnya Ibu Kus nggak kenal sama Mbak Abi. Ada lagi? Oh, alhamdulillah ya. TPQ mana? Wamang. Ini depannya? TPQ? Baitul Mukmin. Ini 9. Alhamdulillah banyak ya. Kalau yang dulu lulus taswirnya dengan Abi ya, waktu SD, waktu masih RI-nya dengan Abi ya, berarti pernah lihat Abi. Malika? Lihat Abi, Malika? Ya. Sekarang lihatnya? Oh, wali saya. Karena Abi itu, ini kan anak-anak mau perjalanan ya kan? Mau perjalanan. Muassis kita, pendiri pondok pesantren kita itu salah satu yang dikenal oleh dua yang langsung dari pendidikannya beliau dan saya ada di hadapannya. Satu Mbah Yai Syai'un, Mbah Yai Syai'un Kudus, Allah yarham ya. Terus yang kedua Mbah Yai Undaan sama Pak Yai Nasrul, Undaan Kudus. Itu 2 yai besar tadi menunjukkan bahwa Abi itu orang yang silaturahmi, orang yang gampang entengan untuk sowan, untuk silaturahmi lah. Sampean perjalanan besok diniati untuk tafaulan, untuk niat ittiba pada muassis pondok pesantren Rodotul Mujahidin. Jadi ya Allah, yang pertama saya niat perjalanan ini adalah perjalanan karena mengikuti jejak langkahnya Abi Bulan. Ya, mengikuti jejak langkahnya Abi Bulan. Apa? Remen silaturahmi, remen ziarah, remen senang dengan para orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Jadi perjalanan besok yang pertama diniati mengikuti jejaknya Abi Burhan, karena kita adalah santrinya beliau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, diniati untuk mencari ilmu di tempat-tempat yang besok anak-anak kunjungi. Pasti banyak sejarahnya, ya kan? Baik itu Makbaroh, baik yang
Yang kita sowani, yang kita ziarahi adalah orang yang sudah tidak ada secara jasad, atau yang memang masih ada pondoknya besar-besar. Nah, jadi pasti ada sejarahnya, pasti ada ilmunya. Anak-anak harus cari tahu. Misal besok ziarah di Mbah Priuk misalnya. Mbah Priuk itu siapa sih? Priuk, jangan-jangan Priuk. Kenapa Priuk? Nah, Priuk yang untuk masak. Kenapa? Atau sejarahnya apa? Kenapa disebut Mbah Priuk? Ya kan? Harus tahu. Nah, jadi diniati untuk mencari ilmu. Satu, ittiba kepada guru kita, muassis kita. Yang kedua, mencari ilmu. Jadi setiap tempat yang kita kunjungi, yang kita ziarahi, harus ada oleh-olehnya. Anak siapkan pulpen sama buku kecil, tulis. Ini apa ya, di sini ada apa? Tidak perlu tanya, ya, siapa yang ditemui, dan seterusnya. Jadi niat untuk mencari. Kedua, yang ketiga, diniati untuk wasilah. Di tempat-tempat yang besok anak ziarah, wasilah, ya Allah wasilah. Misalnya wasilah Mbah Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan saya mendapatkan kesolehan sebagaimana kesolehannya Mbah Gunung Jati, Mbah Sunan Gunung Jati. Sowan ke Pak Yai Hambali misalnya di Jakarta, itu masih ada beliau, alhamdulillah. Ya diniati untuk, ya Allah wasilah pondoknya beliau, pondoknya Mbah Imam Mbah Hambali, Pondok Al-Kenaniyah, dan muassis pondok pesantren Al-Kenaniyah. Mudah-mudahan saya diberi, adik saya menjadi anak yang solih dan solihah, diberi ilmu yang manfaat, yang berkah, diberi rezeki yang wasilah. Jadi ada 3 ya. Yang pertama diniati apa? Ittiba atau mengikuti jejak langkahnya Abi Hurairah. Yang kedua diniati apa? Cari ilmu. Yang ketiga diniati apa? Wasilah. Udah dapat semua itu. Jangan diniati macam-macam. Kalau diniati macam-macam, sampai terhalang untuk jamak kosong, nggak boleh. Misalnya besok saya niat ke Lembang. Nah, kan salah satu tujuannya ada di Lembang kan? Lembang itu daerah bunga, taman, bagus. Doa sudah ke Bandung berapa kali nggak tahu. 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, lupa sudah. Indah, memang Bandung itu indah. Jangan diniati Bandungnya, ya. Jangan diniati wah nanti ke Bandung. Wah nanti ke Jakarta, ke Taman Mini. Apa ya? Ke Siwet. Ya. Kalau ada ya, tapi mahal ke sana tiketnya ya. Tiket untuk perjalanan sampean dari sini sampai Bandung balik lagi itu sama dengan tiket masuk ke Siwet. Siwet itu apa? Taman dunia air itu loh yang kita masuk kayak seolah-olah kita melihat laut dari dalam. Dari dalamnya laut melihat itu. Mahal itu tiketnya, nggak usah ke sana. Jangan diniati itu ya, jangan diniati mau ke sana, mau ke tempat yang istimewa dulu. Tapi diniati 3 hal tadi. Coba apa saja? 1, niat mengikuti jejak langkahnya Nabi. Yang kedua, cari ilmu. Yang ketiga, wasilah. Tahu ilahil wasilah, diperintahkan wasilah. Nah, tata caranya bagaimana? Tadi ya, tidak ada niat selain itu. Adapun nanti ke Lembang, ke tempat-tempat wisata itu bonusnya, ya, bukan tujuan utama. Nah, gurunya Bu Al, Pak Saidun itu ada namanya Jamiyah Sapa Arwah, JSA, Jamiyah Sapa Arwah. Jadi beliau itu yang kemarin sama Cak ke Aceh,
Jadi nyambung ke mana saja, bahkan bisa tahu. Misalnya di makomnya Mbah Priuk, misalnya Mbah Priuk itu senangnya apa? Kan kayak kita sowan ke Pak Kiai gitu kan, sowan ke Pak Kiai misalnya, Umi Dewi itu sukanya apa ya? Kalau kita bawa kesukaannya kan tambah senang ya kan? Misalnya Umi Dewi itu sukanya bunga, nah, bawakan bunga hidup ke sana, kan tambah senang yang diziarahi, yang di silaturahmi ya kan? Nah beliau itu begitu, salah satunya tahu kesukaan makom. Jadi makomnya ini kalau di sini bacanya ini, jadi tidak melulu baca Yasin Tahlil, tapi ya nggak apa-apa, kita kan nggak tahu ya kan, yang umum saja, ya. Yang umum saja. Nah terus caranya bagaimana? Caranya agar nyambung dengan yang mau kita ziarahi, ya. Sebelum ini, misalnya ini kita dari Rimba Bujang, ya kan? Dari Rimba Bujang berangkat, khususnya yang mimpin siapa nanti? Oh Pak Masun, ya Pak Masun yang mimpin. Jadi misalnya masuk Kota Muara Bungo, kita kan sini sudah ziarah, masuk Kota Muara Bungo. Ila hadrati jam'il auliya wa sholihin, wa supaya kok kabeh sing orang-orang soleh, orang para wali kekasihnya Allah yang ada di tanah Muara Bungo. Al-Fatihah. Ya. Terus masuk Merangin juga begitu, masuk Merangin ila ilhadrati jamil auliya wassolihin yang ada di daerah Merangin. Al-Fatihah. Terus sampai dengan kalau kita mau, pokoknya setiap ganti daerah itu difatihahi. Nah, itu difatihahi. Kalau pas Pak Mahsud lagi ngantuk, ya sampai Fatihah sendiri nggak apa-apa. Ini sampai mana ya Pak? Oh sampai Merangin tadi belum Fatihah. Terus mau ziarah ke Mbah Priuk misalnya, sebelum masuk itu sudah khususon ilah hadrati Mbah Priuk wa usulihi wa furuhihi wa zazatihi wa syayikhihi, semua keturunan dan mbah-mbahnya Mbah Priuk misalnya, jangan ya, nggak bisa wa usuli wa furuhihi misalnya, semua mbah-mbahnya Mbah Priuk sampai dengan Rasulullah, sampai anak cucunya dan seluruh yang makbarah yang ada di sini. Al-Fatihah. Di-Fatihah. Terus tadi yang ketiga kita Fatihah. Ya Allah, dengan wasilah makamnya Mbah Priuk dan seluruh aulia yang ada di sini, mudah-mudahan kan mintanya ke Allah, ya kan wasilah Mbah Priuk. Mudah-mudahan saya menjadi anak yang soleh. Jadi minta apa? Titipan dari orang tua, nak, kumpul rezeki lancar. Doakan orang tua, semua doakan guru-gurunya. Termasuk doakan pondok pesantren Rodotul Mujawidin. Mudah-mudahan pondok pesantren Rodotul Mujawidin lestari ila yaumil qiyamah. PS santri barunya Allah ke. Kelasnya banyak, 10 rombel. Ya kan? Al-Fatihah. Jadi wasilah itu penting. Wasilah itu penting. Tahadutsan bin nikmah, ya. Saya hanya ingin memberikan semangat ya pada anak-anak biar tidak lupa untuk wasilah. Jadi saya itu kalau mungkin sudah pernah tak ceritakan ke guru-guru, tapi belum pernah diceritakan ke anak-anak. Saat di Mekah mau ziarah Rasulullah. Jadi karena di Mekah saya sudah selesai rombongannya, kan ziarah pindah ke Madinah. Nah di Madinah yang paling ingin diziarahi kan mesti Rasulullah, ya, di Raudhah. Paling kepingin soal Rasulullah di Raudhah itu paling dipingin, siapa saja pasti begitu. Nah, Bu Ali itu kepingin, pokoknya masuk Madinah bisa langsung ziarah, bisa langsung masuk Raudhah. Karena masuk Raudhah itu sulit. Sekarang cuma dapat jatah 1 kali tok. Kalau dulu zaman 2 tahun
2014 kalau nggak salah. Pokoknya asal ngantri sabar bisa kerodoh, ngantri sabar bisa kerodoh. Kalau sekarang nggak, dibatasi. Orang haji hanya 1 kali yang dari pemerintah. Umroh juga 1 kali dari travel. Kalau mau mandiri itu juga dibatasi, bolehnya 1 tahun lagi. Jadi sekarang misalnya tahun 2014 berangkat ke Rodoh, terus tahun 2015 baru boleh ke Rodoh lagi. Kalau 2014 baru ke Rodoh, terus masih tahun yang ganti tahun tapi belum ada satu tahun, itu nggak bisa. Kayak kemarin tahun 2023 bulan November umroh sudah pakai nusuk, itu aplikasinya sudah mandiri, itu sudah dipakai. Terus 2024 bulan Juni kan haji, itu nggak bisa lagi, udah nggak bisa dipakai, nunggu 1 tahun lagi, gitu kan. Aduh. Nah, terus caranya gimana? Caranya minta tolong Pak Andi yang ahli IT ya kan, minta tolong Pak Andi, jamaah haji yang sepuh itu ada nomor visanya, nomor paspornya, minta. Jadi atas nama gue, tapi izin ya, nggak gosok. Izin terus Pulau G, karena mbaknya kan nggak bisa pakai aplikasi. Pulau G mungkin jenengan nitip monopo, nanti saya wasilahkan itu. Nah, akhirnya dapat. Pokoknya pas hari itu jatahnya berangkat ke Madinah itu harusnya jam 8, jam 9 sudah berangkat. Kalau jam 8, jam 9 berangkat, karena 4 jam atau 5 jam sampai Madinah itu, kalau jam 9 lah taruhlah ya, 10, 11, 12, 1, 2, paling lambat jam 3 sore sudah sampai Madinah. Ternyata mobilnya atau jadwalnya mundur. Padahal buat sudah ada aplikasi masuk ke Rodoh jam 9:30, setengah 10 malam. Mundur, Masya Allah mundur. Iki iso ning Rodoh apa ora gitu. Saya sudah wis terserah Gusti Allah gitu kan. Ternyata jam 3 baru berangkat. Jam 3 baru berangkat, jam 3:30 baru berangkat. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 malam baru sampai. Itu kalau lancar, belum kalau di perjalanan, belum masuk hotel. Karena awal kan, dari Mekah ke Madinah kan awal, cari kamar hotelnya mana itu udah. Tapi Bual tidak putus asa. Yang Bual pakai itu, pokoknya setiap ganti ganti desa daerah tak Fatihah. Tapi dari awal Bual sudah Fatihah kemana? Ke ahli Badar, ahli Uhud, siapa? Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, semua tak wasilahi, tak hadroi. Ya Allah, wasilahnya beliau. Ya Allah, kula pasrah datang jenengan. Kula mugi-mugi kula saged, enggak masalah, enggak apa-apa ya. Kula saged masuk Rodoh. Tapi saya wasilah. Mudah-mudahan karena wasilah ini bisa masuk Rodoh. Wasilah, tak woco terus sampai maca sholawat. Sampai di sana jam 8 lebih sedikit lah. Jam 8 lebih sedikit masuk hotel. Cepet masuk hotel. Alhamdulillah lancar, dilancarkan sama Allah. Masuk hotel langsung mandi, karena Bu Al mau masuk Rodoh ya kan, langsung mandi, terus langsung ikut jamaah Isya. Alhamdulillah masih dapat 1 rakaat terakhir masuk. Setelah itu kayak orang bingung, Rodoh di mana ya? Saking kepingin ya, jangan cepet. Karena sudah jam 9 padahal waktunya hanya setengah jam. Belum ngantrinya, saya lari. Aduh, Rodoh. Udah, jadi Rodoh langsung keluar. Dan sambil lari terus nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih bisa. Begitu langsung cepet. Langsung udah langsung masuk. Sampai di hampir depan Rodoh itu rasanya udah nangis. Ya Allah, Masya Allah, masih bisa engkau
takdirkan untuk ziarah Rasulullah SAW. Itu barokahnya apa? Wasilah. Dan setiap hari kalau Bu Al dari hotelnya Bu Al ke Masjid Nabawi, ya, setiap mau sholat itu pasti melewati apa namanya, ahli bagi, lewati ini kubah hijau yang di bawahnya ada makamnya Rasul. Itu tak wasilai terus sampai penjaga Masjid Nabawi saja pernah wasilah, tak hadoroi pokoknya, tak fatihai. Karena apa? Untuk dia melihat buah itu kayak melas lah, ada cilik mungkin ya. Jadi selalu dapat prioritas. Pernah kan Bu harus rodok seudon sidik, hapus baris ngarep, malah diceluk kon pindah. Ternyata dipindah untuk itu barisan yang orang kecil-kecil gitu loh, yang maksudnya biar gak desek-desek dengan yang besar-besar. Alhamdulillah. Itu barokahnya apa? Barokahnya wasilah. Ya. Jadi anak-anak yang nomor 3 jangan lupa ya wasilah. Mudah-mudahan khususnya ya hajat madrasah sanawiyah, umumnya hajat pondok pesantren Rodotul Mujahidin, santri baru ini dijauhkan semuanya dari fitnah, ya, dijauhkan dari fitnah. Santri barunya banyak, solih-solihah, nurut-nurut, ya, kayak mas-mas dan mbak-mbak ini kan, yang nurut-nurut. Kok senyumnya kayak senyum gimana? Ngomong nurut-nurut. Senyum nggak ada di mana? Senyum nggak ada. Nah, itu saja ya kalau dari dual. Pokoknya jangan lupa 3 niat tadi dicekeli tenanan, wasilah. Setiap kita mau sowan, kita mau walaupun dengan orang yang masih hidup, mau sowan kiai misalnya, biar apa? Biar hatinya nyambung, ya, biar hatinya nyambung, nanti kita dapat tetesan berkah, keluberan berkah. Itu saja dari Bu Al. Jangan lupa apa namanya, niat jamak takdim, niat jamak takhir sholatnya benar-benar dipelajari ya, benar-benar dipelajari, jangan sampai nanti salah niat. Apalagi itu iso dijamak, iso dikosor, berarti kalau maghrib boleh 2 rakaat. Ini kok guru fikih hari ini jadi takonan malaikat ini, arek MTS jamak kosor apa jenis maghrib sampai isya, maghribnya 2 rakaat. Pimpinan ini Pak Masen ini kok sing ditekoni nggih. Matur mawon saking kawula, mudah-mudahan diberikan kelancaran semua ya, tidak ada halangan suatu apapun ya. Ya, manut apa yang didahulukan oleh pemimpin rombongan, oleh pimpinan rombongannya ya. Baik gurunya yang ikut maupun santri-santrinya yang ikut, pokoknya manut sama pimpinan. Kalau pimpinannya Pak Mansur, ya maka manut dengan arahannya Pak Mansur. Gurunya juga sama, artinya satu komando. Jangan yang satu Pak Mansurnya, ayo semuanya wudhu ke kamar mandi, yang satunya ayo semuanya ziarah, bingung. Ya nggak boleh, harus satu komando. Siapa? Pak Mansur sama maka Pak Mansur, dan Pak Mansur berkoordinasi dengan kepala lembaga dan guru-guru yang mawon saking kawula, kurang banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.